Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang media sudah cukup lama teman-teman. Ya, ini kita pasti kenal dengan MNC Media ya. Kita akan bahas khusus pada hari ini PT Global Mediacom Tbk dengan kode emiten BMTR. Ya, kita tahu bahwa bidang media ini adalah merupakan suatu kebutuhan kita yang bisa dibilang sangat penting ya. Karena sekarang kita sangat dimudahkan melalui internet, kabar bawah laut yang sudah dibuat sehingga kita dapat mengakses informasi dengan cepat dimanapun kita berada asal kita terhubung ke internet. Dan MNC Media ini merupakan salah satu penyedia media terbesar di Indonesia ya, bahkan sampai Asia Tenggara. Kita lihat di sini sebagai grup perusahaan media yang paling terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara. Wow, jadi bisa dibilang masa depan daripada BMTR ini cerah ya teman-teman. Dibutuhkan, terus besar, potensinya banyak. Ya, jadi menarik BMTR ini memegang portofolio media terbesar di Asia Tenggara ya. Dan juga merupakan market leader dalam industri TV FTA, free to air. Ya, bagi teman-teman yang tidak tahu free to air itu apa, saya sudah cari di sini. Free to air atau siaran gratis. Jadi, siaran gratis merupakan siaran yang berasal dari stasiun radio atau televisi yang salurannya dapat ditonton tanpa harus berlangganan atau mengeluarkan biaya seperti siaran radio dan televisi berbayar. Ya, jadi seperti tontonan yang kayak kita bisa dapatkan melalui satelit. Nah, itu kalau misalnya tidak perlu bayar, itu berarti free to air. Ya, dan juga bukannya free to air, TV berlangganan pun ada dimiliki oleh BMTR ini. Ya, mayoritas pendapatannya itu ada dari dua lini bisnis, yaitu media yang berbasis konten dan iklan yang dikelola oleh MNCN ya. Nanti saya juga akan bahas perusahaan ini di video selanjutnya. Jadi teman-teman subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video saya yang terbaru. Lalu kita lanjut. Saat ini menghasilkan pendapatan bagi perseroan sekitar 66% teman-teman. Ya, jadi lebih dari setengah persen ya, sampai 66%. Sementara itu media berbasis langganan perseroan yaitu PT MNC Vision Network saat ini berhasil memperoleh pendapatan bagi perseroan sebesar 29%. Ya, ini yang berbayar. Sedangkan yang gratis ini justru lebih banyak karena ya kita tahu bahwa dari tontonan gratis inilah mereka dapat mendapatkan pendapatan dari iklan, seperti iklan dari produk-produk konsumer ataupun produk-produk jasa teman-teman ya. Bisnis inti dari MNCN terdiri dari 4 stasiun TV FTA nasional yaitu RCTI, pasti kenal ya. MNC TV dari yang TPI diakuisisi oleh MNC menjadi MNC TV, terus Global TV dan iNews. Saat ini MNCN merupakan pemilik konten library terbesar di Indonesia dengan lebih dari 300.000 jam konten dan terus meningkat lebih dari 20.000 jam per tahunnya. Wow, ini rekor prestasinya udah melebihi BNGA nih teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menonton video tentang BNGA, bank yang penuh prestasi, boleh klik video saya yang ada di atas sini. Oke, kita lanjut. Seluruh konten tersebut diproduksi oleh perusahaan produksi in-house yaitu MNC Pictures, MNC Animation, Star Hits, MNC Film Indonesia. MNC juga mengoperasikan 6 portal berita online yaitu okezone.com, Sindo News, iNews, IDX Channel. Nah, IDX Channel apakah ini berarti apa? IDX itu punyanya MNC? Kayaknya sih bukan teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini website resmi daripada Bursa Efek Indonesia atau Indonesian Stock Exchange itu berbeda dengan IDX Channel. Ya. Kalau ini IDX Channel punyanya MNCN. Ada perbedaan teman-teman. Meskipun logonya mirip, tapi kayaknya ini mungkin kerjasama dengan IDX kali. Jadi berbeda teman-teman. Ini idxchannel.com, ini penampakannya. Sumber portal berita tentang ekonomi dan pasar uang. Sedangkan ini idx.co.id. Ya. Ini website resmi dari IDX, beda ini. Ini banyak sekali tentang data laporan keuangan perusahaan dan lain-lain. Lengkap di sini. Terus setelah itu ada juga celebrities.id, sportstars.id, dan juga mengembangkan platform RCTI Plus, Multi Channel Network, MNCN di YouTube, Facebook, TikTok, dan juga meetup.id. Lalu bisnis inti IPTV ya.
IPTV terdiri dari TV kabel berlangganan. Ini beda lagi. Kalau tadi MNCN itu untuk yang FTA fokusnya, sedangkan yang berlangganan dari IPTV ya. Yang IPTV itu yang kemarin sempat gagal merger di Amerika. Saya juga sempat bahas di video short saya ya. Nanti boleh teman-teman cari di channel saya ada. Lalu ada Pascabaya MC Vision dan juga Prabaya K Vision. Ya, jadi kayak kartu lah ya. Kalau Pascabaya itu tonton dulu nanti baru bayar. Kalau Prabaya itu bayar dulu baru bisa nonton. Ya, gitu. Yang merupakan pemimpin bisnis TV kabel berlangganan di Indonesia dengan market share lebih dari 90%. Wow. Operator internet broadband dan TV kabel fiber optik terbesar ketiga di Indonesia melalui MC Play dan platform media over the top dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia melalui Vision Plus. Ya, lalu BMTR juga fokus ke MNC Shop ya, perusahaan travel dan belanja online besar Aladdin juga, dan juga perusahaan fashion e-commerce DFT. Didirikan sejak tanggal 30 Juni 1981. Perseroan pada awalnya merupakan konglomerasi yang bergerak dalam sektor perdagangan umum. Setelah melakukan beberapa akuisisi dan divestasi, Perseroan mengubah fokus usahanya ke industri media. Lalu pada tahun 2007 menegaskan fokus baru dengan rebranding menjadi PT Global Mediacom Tbk. Lalu Perseroan juga mencatatkan sahamnya kepada publik pada tahun 1995 dengan kode saham BMTR, teman-teman. Ya, gitu sekilas tentang BMTR. Sebenarnya kalau kita lihat strukturnya lagi itu lebih banyak lagi, teman-teman ya. Jadi di atas BMTR itu ada lagi yang namanya BHIT ya, MNC Investama, dan juga ada lagi BHIT atau MNC Investama. Kita lihat di bawah daripada Global Mediacom ini ada MNCN, lalu ini ada IPTV juga, teman-teman ya. Ini khusus yang untuk FTV, sekarang ini yang berbayar. Terus ini ada online media juga. Nanti akan saya bahas ke depannya tentang MNCN dan juga IPTV dan juga BHIT sekalian, teman-teman. Lalu kita lihat sekilas tentang FTA-nya ya, ada RCTI, teman-teman. Ya, kalau kita bahas di sini sepertinya akan panjang ya. Jadi ya sekilas saja, teman-teman ya. Jadi ini FTA-nya. Untuk sejarahnya nanti boleh teman-teman akses sendiri ya di mediacom.co.id. Ya, ini yang FTA, lalu ini yang digital media sama non media. Oke, demikianlah sekilas tentang Mediacom atau BMTR. Sekarang kita akan melihat keuangan dari BMTR ini sendiri ya. Dan juga sebagai informasi, BMTR ini juga diinvestasikan oleh Pak Loh Keng Hong lebih dari 5% porsi sahamnya ya. Jadi kita lihat bagaimana keuangannya, kita saksikan bersama-sama di RT Business. Bagi teman-teman yang ingin melihat video saya tentang RT Business, boleh klik video saya yang ada di atas sini ya. Dan sekarang kita masuk ke RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental dari BMTR ya, yang merupakan induk perusahaan MNCN dan IPTV dan MSKY dan juga ada lagi KEPI dan perusahaan lainnya. Dan BMTR ini masih punya induk lagi, teman-teman ya. Kita lihat di sini ada MNC Investama Tbk ya. Nanti kita akan bahas di video lainnya. Sekarang kita fokus ke BMTR. Dan di sini kita bisa lihat earning per share-nya cantik ya, teman-teman. Tapi sayang sekali, ada bagi dividen ya. Jadi tidak sayang sekali, cuma kurang rajin aja sih. Semoga lebih rajin lagi ke depannya. Lalu kita lihat di sisi fundamentalnya. Operating profit lebih besar daripada net profit. Nice. Lalu PR-nya 3,79. Nice. Tinggal bagi dividen aja ya, BMTR ya. Rajin-rajin bagi dividen. Lalu di sini operating profit marginnya besar 28,95% dengan net profit margin 7% ya. Jadi ya untuk net operatingnya bagus, tapi net profitnya masih kurang tebal
ya, boleh ditingkatkan lagi, mungkin karena beban-beban pajak kali atau bunga yang lainnya yang agak berat sehingga net profit marginnya terkikis. Lalu kita lihat di sini di liquidity-nya, cash ratio-nya tipis sekali ya, 21% ya. Jadi kalau ada hutang BMTR ini agak bahaya sih. Makanya mereka jarang bagi dividen, mengamankan kasnya dulu karena banyak hutang teman-teman ya. Jadi untuk BMTR sendiri ini diinvestasikan juga salah satu investor besar ya, yaitu Pak Lo Keng Hong dengan porsi 6%, besar sekali ya. Jadi bagaimana prospek BMTR ini? Saya sih melihat bahwa BMTR ini hanya bagus ya kalau untuk ditradingkan jangka pendek ya. Kalau untuk diinvestasikan sih saya mungkin akan tunggu ya sampai cashnya itu lebih sehat teman-teman. Sekarang dan inilah sekilas tentang BMTR dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.